Halo Piro, kabarnya ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah review tentang mesin potong rumput dari Bull. Nah, mesin potong rumput ini spesial karena juga tanpa kabel dan berjalan di baterai 12 volt, yaitu produk dari Bull BL77. Saya sebelumnya sih udah pernah punya mesin potong rumput yang 2 tak bensin. Nah, teman-teman bisa cek linknya di sini. Saya taruh linknya. Terus juga saya udah punya juga mesin potong rumput yang menggunakan kabel, yang listrik pakai wire. Nanti ini juga saya taruh linknya. Nah, jadi ini saya juga udah pernah menggunakan baterai yang 36 volt. Mesin potong rumput dengan baterai 36 volt. Cuman kadang-kadang saya ngerasa itu kayak terlalu besar. Terus semuanya itu kayak powernya kencang banget. Begitu juga khususnya kalau misalnya untuk yang 36 volt itu mantap banget sih sebenarnya. Tapi tetap aja konsumsi baterainya lumayan. Untuk investasi baterainya jadi lumayan tinggi juga, karena 36 volt itu 18 voltnya kali 2. Jadi lumayan agak mahal untuk investasinya. Jadi ada opsi lain, kalau dengan halaman kita misalnya yang nggak besar, halaman rumput yang harus kita papas itu nggak besar, kecil-kecil aja. Karena ya sekarang ini kan millennials rumahnya biasanya kecil-kecil, yang di tengah kota gitu. Jadi punya area taman juga yang nggak terlalu luas. Kita bisa pakai opsi ini. Kita langsung buka aja supaya teman-teman bisa ngecek sendiri. Kalau spesifikasinya sih dari Bull ini nggak ribet ya, cuman pakai baterai 12 volt. Dia ngasih buku manual sini, cuman 2 halaman. Kartu garansinya coba dilihat dulu, cek dulu. Garansi 1 bulan dari tanggal pembelian. Suku cadang juga akan kena biaya. Oke. Ya gitu, sama shipping cost dibebankan ke pembeli. Terus chargernya sederhana banget. Untuk ion charger, outputnya 12,6 volt ya, kayak buat ngecas HP. Baterainya ada 2. Baterainya ada 12 volt, 1,5 ampere hour. Ada tulisannya power share. Terus ada lock untuk handle grip kayaknya ini. Yang ini handle gripnya. Terus ada blade guard. Blade guardnya dari plastik. Kalau dilihat gini kelihatannya ini pakai model snap. Jadi tinggal dimasukin aja terus dijepit. Terus di sini ada blade-nya. Sama ada ini kuncinya. Ini kunci untuk pengunci blade-nya. Kayak yang dipakai untuk circular saw, untuk circular atau meter saw tapi kecil. Terus ada blade-nya. Nah, blade-nya ini unik ya. Ini mungkin sekitar yang ada blade plastik. Blade plastiknya ada 5 bilah, sama blade metal. Blade metalnya ada 2 bilah. Untuk blade plastiknya ini paling panjangnya cuma 15 cm ini, 15 cm. Yang untuk blade metalnya agak lebih panjang sedikit, mungkin selisih 1 cm.
Penggunaannya sih mungkin ini dipakai untuk rumput yang agak tebal, atau kalau kita mau ridge ranting, tapi jangan yang ranting yang besar ya, ranting kecil-kecil aja. Ini bisa pakai ini. Terus kalau untuk ini juga bisa untuk rumput sama ngetrim edge. Jadi kalau edge-nya kalau kita ngetrim edge itu ketemu sama blade metal, ini kan agak bahaya. Misalnya edge-nya kayak gini batu, terus pinggirnya rumput, kita mau hantam rumputnya, tapi sini agak keras, jadi agak bahaya. Kita bisa pakai yang plastik aja. Nah, langsung ke unitnya. Di unitnya sendiri ini ada sesuatu yang gantung. Ini tanda lolos inspeksi dari quality control berarti. Ini quality control. Berarti dengan kasih ini asumsinya semuanya udah sesuai dengan SOP. Harusnya dia udah bisa berjalan bagus. Langsung kita bisa manfaatin. Oh iya, saya lupa. Kemarin saya juga sempat bahas soal tool dari Bull Tools. Itu tapi dengan second brandnya yaitu AST. Nah, AST ini yang untuk cordless drill 12 voltnya dia menggunakan baterai yang sama dengan Bull. Saya udah coba kemarin, baterai ini ternyata jalan di bor itu, dan sebaliknya juga kompatibel untuk semua ekosistem 12 volt kayaknya. Jadi baterai ini dengan tools ini, atau bor dari Bull maupun bor dari AST yang 12 volt. Nah, untuk alatnya sendiri, dia ini 12,5 menggunakan baterai 12 volt 1,5 ampere, terus 12.500 RPM max. Terus untuk bagian spindle-nya ini dia ada bagian penguncinya ini di sini. Untuk pengunci spindle dia jadi dia ada housingnya dulu dari plastik, sama bahannya materialnya plastik, terus baru dikunci dengan ring dan kuncinya di atas ini. Tapi dia harus masuk di housing plastiknya ini dulu. Terus di bagian depannya itu ada guardnya juga pakai model kawat gini. Terus di bagian ini ada tombol, ada knob untuk sudut ngebengkokin sudut potong. Jadi kita bisa jepit dulu, baru kita bengkokin. Nanti kita kalau motong, kita megangnya gini, kita mau miring seberapa. Karena ini juga bisa digunakan sebagai hedge trimmer. Hedge trimmer itu buat kita ngeratain pagar yang dari tanaman. Itu juga bisa pakai ini kan. Jadinya biasanya kan kita nge-reach-nya itu harus di atas atau harus miring. Nah, ini juga cukup berfungsi, cukup berguna untuk itu. Untuk gagangnya sendiri, untuk handle ada safety lock, terus ada triggernya. Jadi lebih aman. Jadi karena kita megang apa-apa juga megangnya di sini. Jadi ini relatively lebih aman. Oke gitu. Material shaftnya ini dari besi juga, dari metal. Terus uniknya packnya, karena dia ini packnya kecil, tapi ternyata kalau untuk kita bisa dipanjangin. Ada ada knocknya di sini, tinggal kita dorong. Terus yang ini di extend aja. Jadi ini extension bisa panjang sampai segini, maksimum. Jadi panjang maksimum shaftnya ini sekitar 80 cm buat shaftnya aja. Itu di luar motor dan juga di luar handle. Itu 80 cm, knocknya aja, panjang maksimumnya. Sementara kalau untuk ukuran standarnya, basicnya sebelum di extend shaftnya itu sepanjang nggak nyampe 50 cm. Nggak nyampe 50 cm. Oke, kalau gitu kita coba aja buat penggunaannya biar kita tahu seperti apa kualitasnya dari mesin ini. Let's go. Pertama kita pasang handle dulu.
Itu dia hasil pemotongannya. Kita lihat hasilnya sini. Jadi dia lebih efisien untuk dipakai kayak di edge, di pinggir-pinggiran gitu. Untuk rumput yang di pinggiran part yang lebih keras, kayak tembok atau median kayak gini. Nah sekarang kita mau coba pakai blade yang metal untuk lihat hasilnya. Ini baru dia namanya lubang di sini yang atasnya buat kunci pakai punya terus dulu. Bismillah. Demikian hasil percobaan kita menggunakan mesin dari Bull ini. Ya kalau secara general sih saya rasa bunyinya itu sangat tidak mengintimidasi. Sangat silent untuk yang diklaim kecepatannya 12.500 RPM. Penggunaannya sih cukup buat kita yang tadi saya bilang di awal, untuk penggunaan yang di rumah millennials itu sangat bermanfaat karena kecil banget. Kita menggunakannya area juga kecil, penyimpanannya juga sangat compact, cuman segini. Jadi kita nggak mikirin nyimpannya lagi. Ini tuh mungkin kalau dengan adanya safety ini kita bisa gantung aja. Kalau mungkin ada yang punya shade di rumah atau punya gudang, tinggal digantung aja, kapan dibutuhin bisa langsung dipakai. Materialnya juga plastik, jadi ngebersihinnya juga relatif lebih gampang. Terus untuk harga juga ini termasuk yang sensitif ya biasanya di teman-teman itu. Jadi kalau untuk harganya dia itu sangat terjangkau banget. Itu mulai dari 500 sampai 600 ribu rupiah. Kalau buat saya sih asal sesuaikan dengan kebutuhannya untuk penggunaan di rumahan. Dan untuk area yang nggak terlalu besar, karena dia menggunakan baterai 12 volt dengan dua buah baterai ini 1,5 ampere hour. Kayaknya cukup sih, cukup banget gitu. Dan apalagi kalau kita misalnya udah punya tools lain, misalnya kayak bor 12 volt dari Bull, ini bisa jadi investasi yang cukup baik karena baterai yang digunakan di sini bisa juga digunakan di bor cordless 12 volt dari Bull ataupun AST. Jadi opsinya jadi lebih banyak gitu. Dan harganya, range harganya kalau nggak salah juga untuk bornya itu 500 ribuan juga. 400 ribuan sampai 500 ribu. Jadi kayaknya opsi yang bagus nih kalau jadi untuk temen-temen mau invest di cordless untuk keperluan rumahan ya, tapi ya notesnya ini untuk keperluan rumahan dengan satu cordless drill 12 volt dan satu mesin potong rumput yang cordless, dapat baterai 4, charger 2. Kayaknya itu good bargain juga sih untuk teman-teman. Kalau untuk saya sih keperluannya sih kayak sekarang, karena saya udah punya cukup lengkap untuk mesin potong rumput dari yang mesin sampai yang baterai.
Saya rasa ini beneran good addition. Jadi kalau butuh yang gede saya punya, butuh yang kecil sampai yang kecil ini juga saya punya. Butuh yang blade-nya metal punya, butuh blade-nya yang wire punya, butuh blade-nya yang plastik punya. Nah, tapi untuk yang beneran baru punya, baru akan punya, kayaknya ini good bargain untuk memulai. Ini good bargain banget untuk memulai. Nah, saya pikir untuk video kali ini kira-kira sampai di sini dulu. Nanti saya juga akan naruh di description box itu untuk link pembelian untuk di beberapa marketplace yang udah terkenal gitu. Dan juga jangan lupa kalau teman-teman mau ada komen ataupun ada pertanyaan soal tools ini, silahkan tanyain di bawah. Siapa tahu saya bisa langsung ngasih jawaban. Dan kira-kira sampai situ dulu, jangan pernah takut untuk mencoba, coba-coba sampai bisa.